Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para habaib, wabil khusus Al-Habib Alwi bin Yahya, Al-Habib Hasan Al-Kaf, Al-Habib Ali bin Yahya. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran daripada zurriyah Nabi Muhammad SAW, darah daging baginda Rasul SAW, datangnya ke tempat ini menjadikan suatu keberkahan dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba yang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus kepada orang tua kami, Bapak Suha beserta keluarga dan jajaran DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada masyarakat Desa Taraju yang selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah
di malam yang penuh dengan keberkahan, di hari yang dimuliakan oleh Allah, kita sama-sama berkumpul di dalam rumahnya Allah yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah. Yang mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan pahala yang berlimpah, dikabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini telah sama-sama kita membaca riwayat sejarah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di hari Jumat disunnahkan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, sebenarnya kita ini butuh syafaat apa enggak? Butuh syafaat kita? Kalau orang butuh syafaat, setiap yang dibutuhin berarti kita harus sungguh-sungguh. Jangan kita mengaku kita umat Nabi, kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sehari kita kurang dari 300 kita salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntung seseorang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan yang ringan, zikir yang sudah pasti diterima oleh Allah, mau dalam keadaan apapun kita. Mau dalam keadaan tidak berwudu, salawat kita diterima oleh Allah. Dalam keadaan haid, salawat kita diterima oleh Allah dan disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebih afdal dalam keadaan suci. Apa sih bib manfaat dari kita bersalawat? Kalau dibilang bahasa anak muda sekarang, love is blind. Ngerti gak lu? Hahu-hahu aja lu. Cinta itu buta, gak kenal warna. Kalau yang namanya cinta sudah harus berkorban. Yang namanya cinta semua jadi, yang tersiksa jadi indah, yang jauh jadi dekat. 3.000 itu angkot ya. Yang namanya cinta harus ada pengorbanan. Saya mau tanya dulu sama bapak, sebelum nikah pak, bapak kan cinta nih ceritanya nih sama istri nih sama ibu. Semua laki-lakinya ada yang dari luar taraju ada? Banyak? Banyak? Karena cinta sampai ke taraju. Benar nggak? Ada pengorbanan nggak? Ada. Ibu ada nggak yang bukan asli orang taraju? Demi cinta sampai ke taraju. Mau yang jauh jadi dekat, yang dekat makin lengket. Kan begitu? Yang namanya kalau udah ngomongin cinta, kenapa saya ngomongin saat ini, kita ngomongin yang ringan-ringan aja ya. Jangan yang berat-berat ya. Takut kamu gak kuat. Cinta itu buta. Setiap seseorang yang mencintai orang lain harus ada pengorbanan, iya. Setiap seseorang mencintai orang lain harus dengan bersikap yang baik, iya. Dengan bahasa yang santun, iya. Setelah nikah, boro-boro. Benar gak? Benar gak? Yang penting kan sudah dapat dulu. Urusan nanti ya belakangan. Sekarang kenapa kita dikumpulkan untuk sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta dengan makhluk Allah yang lain, kita bisa melebihi cintanya kita kepada Nabi, kafir orang tersebut.
kita lebih cinta sama istri kita, kita lebih cinta kepada harta kita, kita lebih cinta kepada anak-anak kita, kafir orang tersebut. Kenapa? Tidak akan sempurna keimanan seseorang jika Allah dan Nabi-Nya harus jauh lebih tinggi di hadapan Allah. Itulah yang dikatakan orang-orang yang beriman. Sayyidina Umar bin Khattab, ada yang kenal Sayyidina Umar? Kali ada yang kenal. Umurnya tua juga kalau ada yang kenal. Sering kita dengar Sayyidina Umar, manusia yang diciptakan oleh Allah, jin aja kabur, iblis aja kabur ngelihat bayangannya. Gak ada yang berani. Tapi saat Sayyidina Umar mengatakan cinta kepada Nabi, dunia dengan seisinya sudah gak ada di hadapannya, gak ada di ujung matanya. Kenapa? Karena cintanya tulus kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar pernah memerangi Nabi. Orang yang salah satunya beriman kepada Nabi, sebelumnya dia perangi Nabi. Iya, Sayyidina Umar ibn Khattab. Siapa lagi? Khalid ibn Walid, Abu Sufyan. Banyak sahabat Nabi yang dulunya membenci Nabi, karena cinta berubah menjadi sesuatu iman yang hak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid ibn Walid kita tahu betul, saat perang Uhud beliau dengan strateginya menghancurkan daripada umat Islam, meluluh lantahkan. Disitulah Nabi SAW dalam keadaan wajahnya penuh dengan darah. Khalid ibn Walid saat dia memeluk Islam sudah bukan orang yang dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena keimanannya kepada Allah dan Nabi-Nya sampai diangkat oleh Allah sebagai Saifullah, sebagai pedangnya Allah Subhanahu. Itu karena cinta. Siapa lagi? Saya ada satu kisah sahabat Nabi namanya Nuaiman. Udah pernah dengar nama sahabat Nabi Nuaiman? Belum? Ngaji, makanya ngaji. Di pasar nggak ada nama Nuaiman. Nuaiman ini setiap hari mabuk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kalau mau ketemu Nabi, minum khamar dulu. Tahu khamar haram, tahu. Karena cari perhatian kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ketemu mabuk, entar ditegur sama Nabi. Ya Nuaiman, haram, jangan diikutin, jangan diminum lagi. Iya ya Rasulullah, sadar, senang Nuaiman. Besok ketemu lagi, mabuk lagi. Kalau orang tarajuk yang begitu mah PA. Lagi kalau orang tarajuk mabuk mah kagak ada pantas-pantasnya. Kalau orang bule mabuk kan wajar ya. Matanya coklat, abu-abu, hidungnya mancung, habis minum pipinya ngeping-ngeping. Nah orang tarajuk udah hitam, pesek, mata hitam semua, kurang tidur. Bener nggak? Udah, jangan ikutin sesuatu yang nggak diajarin Nabi. Kalau sudah dikatakan Allah haram, ikutin haram. Jangan pakai nanya kenapa. Kalau ada tanda tanya kenapa sih ini diharamin, imannya diragukan. Kalau sudah ketentuan Allah ini wajib, wajib, gak bisa jadi makruh, gak bisa jadi haram. Ketentuan Allah haram, gak bisa jadi halal. Insya Allah mudah-mudahan Allah jaga hati kita untuk tetap cinta kepada Allah dan Nabi-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada satu kisah lagi di mana Nabi SAW setelah ditinggal oleh dua orang yang dicintai. Nuaiman ingin bikin senang Nabi SAW karena ngelihat Nabi itu selalu bersedih. Karena cintanya Nuaiman kepada Nabi Muhammad SAW, Nuaiman ini berangkat ke tempatnya Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid jual kambing, diminta sama Nuaiman, ya Zaid, saya ambil kambingnya 2, saya mau hadiahin ke Nabi katanya. Oh iya silahkan kata Zaid. Duitnya mana Nuaiman? Duitnya nanti minta sama Nabi. Ini kira-kira yang begini kalau kita ketemu kita apain nih orang?
Dibawain 2 ekor sama Zaid yang nganterin, bukan Nuaiman yang bawa. Nuaiman ngintip dari samping tembok, ngeliatin. Begitu kambingnya disampaikan kepada tangan Nabi, Zaid nungguin. Rasulullah senyum, alhamdulillah, terima kasih banyak, ini hadiah dari Nuaiman. Ya Rasulullah, alhamdulillah, kirim salam sama Nuaiman. Dan setelah sedihnya Nabi, pertama kali senyum saat Nuaiman menghadiahkan kambing kepada Nabi Muhammad SAW. Diterima sama Nabi. Zaid nggak jalan, diam aja. Ada apa lagi wahai Zaid? Ada lagi yang mau dibicarakan? Enggak ya Rasulullah, duitnya. Dan di situ Nabi ketawa yang kedua kali karena melihat Nuaiman sedang ngintip di balik tembok. Nabi bayar kambing tersebut dengan niat Nuaiman bukan orang yang punya. Karena cintanya Rasulullah kepada Nuaiman, Nuaiman dapat sesuatu kedudukan terhormat di hadapan Allah. Tukang mabok bikin kesel Nabi, tapi Nabi kalau nggak ada Nuaiman nggak mau ngajar. Selalu bikin senang Nabi Muhammad SAW. Satu waktu saat setelah Nuaiman wafat, Rasulullah yang mandiin, Rasulullah yang kafanin, Rasulullah yang masuk ke liang lahat. Kebayang kita, tangan Rasul SAW memegang jasad seseorang, sudah pasti jasad tersebut diharamkan masuk ke dalam api neraka. Sedih Nabi SAW kehilangan sahabat yang selalu membuat gembira Nabi Muhammad SAW. Setelah dikubur, semua masyarakat pulang. Rasul SAW mengatakan, wahai sahabat, silahkan kalian pulang. Aku ingin menyaksikan saat Nuaiman ditanyakan oleh para malaikatnya Allah. Aku khawatir Nuaiman tidak dapat menjawab. Ditungguin sama Nabi Muhammad SAW. Ini mukjizatnya Nabi. Nabi dapat mendengar mungkar nangkir saat dimana dia membicarakan, mempertanyakan kepada ahli kubur. Datang malaikat mungkar nakir. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua di alam kubur dapatkan pertanyaan begini nih dari malaikat. Salam kepadamu wahai penghuni surga. La ilaha illallah. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal. Man rabbuka? Allahu rabbi, kata Nuaiman. Wa man nabiyuka? Coba ulang pertanyaannya, kata Nuaiman. Wa man nabiyuka? Tunggu, kayaknya saya salah dengar. Wa man nabiyuka? Jangan kencang-kencang, orangnya masih di atas tuh, katanya. Di situ Nabi masih tertawa. Nuaiman walaupun ada di dalam liang lahat masih membuat senyum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat seperti ini? Cinta. Kalau sudah mendapatkan cintanya seseorang yang kita inginkan, pasti hidup kita bahagia. Bagaimana kita mendapatkan gapainya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang bersolawat, insya Allah keluar dari sini, pulang dari sini, berkah hidupnya. Dosanya diampuni oleh Allah. Kedudukan diangkat oleh Allah. 1 solawat 10 derajat Allah angkat di hadapan Allah. Jadi nggak ada yang rugi. Kalian duduk lama-lama di tempat ini, sama-sama bersolawat. Apa sih manfaat solawat? Nabi SAW saat Isra wal Mi'raj sedang di Buraq, Nabi melihat ada satu malaikat, tangannya, jarinya jutaan, tangannya ribuan. Ditanya sama malaikat Jibril, Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini siapa? Ini malaikatnya Allah ya Rasulullah. Apa tugasnya? Tugasnya dia menghitung butiran air hujan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tidak ada satupun yang luput dari hitungannya. Enggak ada ya Rasulullah. Semua terhitung. Yang netes di laut, yang netes di tanah, yang netes dimanapun, semua terhitung oleh malaikat tersebut. Lalu didatangi oleh Nabi SAW. Wahai malaikat Allah, begitu sempurna Allah ciptakan engkau. Ya Rasulullah,
Tugasmu begitu mulia menghitung butiran air hujan. Betul ya Rasulullah. Adakah satu yang pernah terlewat dari hitunganmu? Nunduk malaikat ini. Ya Rasulullah, ada yang aku tidak dapat menghitung setiap apa yang telah diberikan oleh Allah. Apa wahai malaikat Allah? Tatkala umatmu bersolawat kepadamu, maka dengan rahmat dan keberkahan yang Allah turunkan ke orang-orang tersebut, aku tidak dapat menghitung dari butiran berapa rahmat dan keberkahan yang datang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalian mau suka, mau gak suka, mau terima, mau gak terima, semuanya pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Keluarnya kalian dari rumah ke dalam majlis ini, setiap langkahnya akan mendapatkan perhitungan kebaikan di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Seandainya mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, kita keluar dari tempat ini, Allah ambil nyawa kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan beberapa saat yang lalu banyak orang-orang yang dikiranya kita umur panjang, masih muda, sekarang telah meninggal dunia melewatin kita. Betul? Karena ada satu wabah COVID-19. Tapi ingat, kematian itu bukan karena corona. Kematian itu sudah maktub yang telah diberikan oleh Allah. Setiap manusia, kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Apa meninggal yang betul? Mati apa meninggal? Meninggal. Meninggal. Benar meninggal. Inna salati wa nusuki wa mama mati. Gak ada wa meninggali. Betul. Udah sama aja udah ya. Mau meninggal mau mati, pokoknya intinya is dead. Paeh. Betul ya. Ujian yang Allah berikan kepada kita berupa corona, inilah dimana Allah akan tingkatkan keimanan seseorang. Imannya tersebut naik atau turun. Nah ini tergantung nih. Ini kan musibah. Ada di perorangan mendapatkan itu berupa ujian atau itu berupa azab. Bib, siapa yang mendapatkan azab? Mereka yang tidak dekat dengan Allah, mereka yang jauh dari Allah, mereka yang tidak beribadah kepada Allah. Ini adalah salah satu contoh azab baru di dunia. Rezeki seret, benar. Kerja di PHK, betul. Coba lihat orang-orang yang mendapatkan ujian berupa ini, ujian dari Allah, ini paling senang. Kenapa? Tatkala dia dekat dengan Allah, orang yang mendapatkan ujian pasti ada kelas di mata Allah. Kalau dia ada kelas di mata Allah, berarti akan ada kenaikan derajat di sisi Allah. Nah tinggal diri kita nih. Diri kita dapatnya nih berupa ujian atau adab buat diri kita nih. Ini tergantung dari diri kita. Gak usah dijawab, Bib saya dapat adab, Bib saya dapat ujian. Bukan. Tapi ayo introspeksi diri. Sampai di mana ketaatan kita kepada Allah. Coba sekarang. Kan dari kemarin-kemarin sholat Jumat libur. Betul ya? Tapi di sini gak libur. Jalan terus. Gak ada corona. Alhamdulillah. Ada orang juga yang nyaut, Bib, giliran saya mau sholat masjid ditutup. Lah lu dari kemarin kemana aja? Jika ada satu musibah datang ke satu negeri, jika ini menjadi satu mudarat, maka diperbolehkan. Sholat Jumat di rumah 4-2 orang terserah, gak apa-apa. Ini diperbolehkan. Tapi jangan coba-coba. Kalau seandainya ini cuman hanya penipuan atau ini sebuah satu kezaliman, maka yang tanggung itu bukan diri kita. Yang nanggung siapa? Urusan mereka yang memberikan satu kebijakan. Jadi kita sami'na wa ata'na aja, ikutin aja bagaimana kisarannya Allah udah memberikan seperti ini. Dari manusia-manusia yang sekiranya dia lalai kepada Allah, membuat kita gak bisa ibadah kepada Allah, urusan dia dosanya kepada Allah. Kita tinggal ikutin aja.
Tapi mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah corona diangkat oleh Allah. Jika wabah corona ini adalah pasukan Allah yang Allah turunkan ke dunia untuk menyadarkan setiap hambanya, maka insya Allah ya Allah selesaikan semua tugas-tugas mereka. Amin ya rabbal alamin.